Salam bahagia kerabat desa Indonesia, kembali lagi kita bertemu dalam acara Kepoin Desa setiap jam 10 sampai jam 11 kita kepo tentang desa. Nah, hari ini mungkin kita tidak spesifik bicara desa, tetapi mungkin akan nyambung ke mungkin kita akan nyambung juga nanti tetap obrolannya ke desa. Karena bicara yang seru hari ini tentang COVID-19, Miss Corona, jadi ini akan menjadi menarik. Ternyata teman kita dari kampus Undip itu mencoba memproduksi satu alat untuk kemudian membersihkan virus dari udara. Nah, kita akan pengen kepoin ini tentang corona. Kalau di desa-desa mungkin udaranya terbuka, udah nggak pakai AC, nggak ada di ruang tertutup, jadi nggak perlu terlalu takut mungkin, tetapi tetap ada menjaga itu semua. Selamat pagi, Mas Budi. Selamat pagi. Desa. Ini tokoh luar biasa yang saya kenal, karena kemarin bicara bisnis sedunia, se-Indonesia, sekarang bicara corona. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah, pangestunipun. Ya, senang sekali. Mas, aku penasaran ini, kemarin dapat informasi jenengan Mas Budi punya satu produk untuk membersihkan udara dari virus. Lepas dari kontroversi virus ini beneran apa enggak, ya kan, konspirasi apa enggak. Kemarin juga seru juga itu masalah gan apa, Mas? Pengukur termogan, ya. Nah, itu berisiko dan seterusnya. Oke, kita nggak akan berpolemik tentang itu, tapi kita pengen ngobrolin temuan atau apa yang dibikin oleh Mas Budi Mas Budi Laksono ini. Ceritanya gimana nih? Ada ide bikin kayak gitu kan? Karena kan ini banyak sekali nih ide-ide kreatif yang kemudian lahir karena peristiwa COVID ini kan gitu. Termasuk Mas Bambang ini pakai penutup. Nah, itu kan ada, saya sempat lihat ada yang modal plastik itu dilubangin pakai lubang terus masukin ke kacamata kan gitu. Artinya buat saya ini sesuatu yang luar biasa, termasuk juga TV Desa jadi lebih sering lebih mudah untuk kita berkomunikasi dengan teman-teman narasumber. Itu cukup dengan Zoom, karena kalau dulu ke narasumber kita mesti ngundang gitu kan. Kalau sekarang aku kalau Mas Budi tetap di Semarang jam segini sampai jam segini udah kita ketemu. Boleh berbagi cerita Mas Budi, idenya dari mana? Kemudian ada ide bikin bikin pembersih udara berbasis ultraviolet atau daripada aku salah. Mas Budi langsung sampaikan, silakan. Nah, terima kasih. Sebelumnya, kenalkan saya Dr. Budi, saya alumni Undip, dan senang sekali sekarang ini nganyai teman-teman dalam organisasi Undip juga. Seperti kita ketahui bahwa sejak bulan Januari, sebenarnya Desember, kita sudah mendengar di dunia ini ada penyakit baru yang namanya flu, persis sama flu yang lain, tetapi ternyata flu ini berbeda dalam konteks kemampuan dia untuk bisa membuat orang itu bisa meninggal. Tentu saja sama seperti flu yang lain, dia mudah menular, dan bedanya flu ini bisa merangsang suatu reaksi imunologi tertentu di dalam tubuh, sehingga kalau ada orang-orang tertentu yang punya komorbid tertentu atau reaksi alergi tertentu, karena ini bukan flu saja tapi reaksi imunologi, itu bisa orang itu bisa meninggal. Dan itu sangat hebat sekali. Kita mulai sejarahnya di Wuhan, dan kemudian kita lihat satu persatu negara semuanya, dan Indonesia pun pada saat itu sebagai seorang akademisi saya yakin kita itu sudah terpapar juga. Tetapi memang ada strategi-strategi
yang dimiliki oleh pemangku negara ini yang barangkali tidak sama dengan kita akademisi, ya nggak apa-apa seperti itu. Yang penting baiknya bagaimana. Tapi tentu saja kita mempunyai visi yang sama dalam konteks ini adalah humanity, kemanusiaan. Jadi kalau kemarin ini kami bicara tentang jamban, itu karena di Indonesia ini setiap tahun lebih dari 100.000 orang yang meninggal karena penyakit tipes dan diare. Dan sebagian besar adalah rakyat kecil, rakyat desa. Nah sekarang ini dengan COVID ini non sewu agak variannya sudah agak lumayan. Orang yang kaya juga kena, yang miskin pun juga risiko sangat kena. Contohnya apa? Contohnya ternyata di KRL Jakarta setiap hari orang lewat itu sebagian adalah migran-migran dari desa-desa. Yang ketika di desa, kalau kita lihat sekarang ini angka kematiannya bukan dikuasai oleh kota-kota saja, oleh desa-desa. Oleh karena itulah ini menjadi concern kita untuk kemanusiaan, supaya kita memahami ini secara komprehensif, meskipun kita bicara tentang solusi, tetapi sebenarnya nanti kita bicara sedikit-sedikit tentang apa supaya kita tidak sampai ada persepsi konspirasi atau ini karena kekurangtahuan. Tapi lebih banyak kami melihat ada yang namanya bukan konspirasi, namanya, tapi dalam istilah kesehatan namanya denial. Suatu keadaan di mana kita itu melakukan suatu penolakan terhadap keadaan yang ada. Ini denial. Semua orang itu mempunyai fase-fase denial, masyarakat punya fase denial, bangsa pun suatu saat punya denial juga. Nah, oleh karena itu izinkan kami ini sedikit mempresentasikan sesuai urutannya supaya kita nanti bisa Bapak Ibu semua yang kami hormati, seperti kita ketahui tadi seperti saya ungkapkan bahwa COVID ini sudah kita lihat, kalau saya gambarkan sebenarnya ini virus yang mengerikan. Kalau saya sulit mengatakan virus pada masyarakat, saya ngomong ini demit. Ini demit rogoh sukmo, saya bilang begitu. Karena apa? Orang masyarakat nggak tahu itu virus, tapi kalau demit dia tahu. Bahkan kolor hijau dia takut, kan seperti itu. Dan ini virus ini sama seperti flu, dia menyebabkan suatu sindroma flu di dalam tubuh ini yang setiap orang akan berbeda-beda. Kalau ada orang kena flu, ada yang pusing toh, ada yang gergesi, ada yang sampai glodok, nah sebagainya. Dan biasanya kalau flu-flu yang umum itu kita minum obat mengurangi gejala, makan yang cukup bagus, flu akan hilang. Karena memang daya tahan tubuh kita ini dikuati oleh antibodi yang akan segera muncul ketika flu itu ada. Kalau misalnya flu itu baru, makanya kita agak lama. Makanya ada orang yang kalau pulang dari Arab Saudi, wah ini kena watu Arab. Memang lama karena itu jenis flu-nya baru, sehingga kita harus membentuk antibodi. Sehingga kadang-kadang kalau belum 40 hari belum sembuh. Betul gitu Pak Sol ya. Kemudian ada flu yang biasa. Flu Arab atau flu Hongkong barang flu itu Arab kan gitu kan. Kalau flu biasa kita 3-4 hari paling sembuh. Kan apa? Begitu flu itu kena pada kita, pabrik antibodi kita langsung bangkit. Begitu bangkit, langsung bergerak, sehingga kita hanya perlu minum obat-obat pengurang rasa sakit, pengurang hidung yang tersumbat, itu nanti akan sembuh sendiri. Maka sampai sekarang tidak ada obat. Ini berbeda dengan flu COVID ini. Ternyata di antara kapasitas flu yang seperti itu, ada beberapa orang yang terjangkitkan suatu mekanisme imunologi dalam tubuh, sehingga seperti kita ketahui, reaksi imunologi itu berpengaruh terhadap aliran darah, aliran sekresi. Sama seperti kalau ada orang alergi tertentu, flu yang nonjol hidungnya, ada yang nonjol ini. Bahkan kalau ada orang alergi, setiap kali alergi kuping saya membesar. Saya kalau alergi asma saya yang kambuh. Saya ada alergi, maaf, ada beberapa orang skrotumnya bisa membesar atau kulitnya jadi bintik-bintik. Itu sangat individual sekali. Dalam konteks COVID ini, ternyata dia membangkitkan sekresi berlebihan pada
mukosa atau cairan di paru-paru, dan juga beberapa orang mengatakan ada pembuluh darah tertentu yang terganggu. Begitu juga ada gangguan di ginjal atau gangguan di otak kemarin kan gitu. Setelah mereka melakukan analisa postmortem atau setelah meninggal diotopsi dibuka seperti itu. Nah, ternyata inilah yang menyebabkan sebenarnya flu ini pada 80% orang tidak bermasalah. Tapi orang mengatakan inilah pinternya flu, sama seperti HIV/AIDS. HIV itu punya window period, jadi orang bisa menularkan pada fase-fase di mana orang itu tidak kelihatan sakit. Seperti ini, dengan adanya 80% orang tidak bergejala, orang merasa nyaman saja kemana-mana tanpa sengaja dia menularkan pada orang lain. Tetapi pada orang yang 20% itu ada gejala. Gejalanya apa itu? Gejalanya misalnya ada yang 20% ini ada yang meriang-meriang sedikit tapi besok sembuh. Ada yang flu-flu sedikit. Makanya kita ini sekarang juga orang yang over perhatian, begitu flu sedikit panik dulu kan, mending COVID ini, wah langsung istrinya langsung suruh jangan deket-deket atau apa, atau kalau istrinya yang batuk kita langsung isi istri masuk ke sana. Nah, ini sesuatu yang memang kita sudah saking sadarnya tapi sudah saking takutnya, atau istilah hipokondri. Pada beberapa orang yang betul-betul COVID ini ada sebagian yang seperti itu. Pertama yang paling menonjol adalah sekresi dari paru-paru yang menyebabkan sama orang seperti asma, lendirnya jadi kental, jadi liat, sehingga kadang-kadang dia harus napasnya sesak sekali. Dan kita tahu 2 menit orang itu ketutup napasnya, orang itu sudah meninggal. Sehingga beberapa hari ini ada salah seorang anggota DPRD di Semarang, di Jawa Tengah yang tinggal di Semarang. Itu hari Minggu dia masih rada lumayan, masih. Hari Senin dia ini mengeluh flu, tapi hari Selasa dia masih ke lapangan membagikan masker pada orang-orang. Hari Kamis dia kok flu-nya semakin nemen. Hari Jumat sesaknya udah nggak ketulungan, ke rumah sakit sudah penuh semuanya, sehingga nggak dapat ventilator yang cukup, akhirnya meninggal. Seperti itulah. Inilah sesuatu yang terjadi menjadi penyebab kematian-kematian yang ada, dan inilah menjadi masalah kita, baik orang tua, orang muda. Kalau lihat angka kematiannya, yang muda ada, yang tua ada, yang bayi pun ada. Oleh karena itulah yang harus kita waspadai, dan saya sebagai seorang dokter prihatin. Karena apa? Ya meskipun itu yang mati 2% misalnya. 2% itu dari 200 juta, itu sudah berarti 4 juta orang yang mati. Dan kita pernah punya histori Indonesia itu adalah yang mati kurang lebih 1,5 juta orang. Itu pun ketika rakyat kita masih jumlahnya sekitar 50 juta tahun 1920, 100 tahun yang lalu. Nah ini rakyat kita udah banyak sekali, kematian bisa ini. Oleh karena itu kita para dokter sedih sekali, apalagi sebagai epidemiolog seperti saya memikirkan ini bahaya sekali. Banyak orang yang ignorance itu karena apa? Yang selama ini yang mati itu bukan anggota keluarganya, sehingga seakan-akan orang lain. Tapi bagi kita epidemiolog atau dokter, orang lain atau siapapun yang mati di Indonesia kita catat, itu menjadi keprihatinan. Kita tahu sudah sampai seluruh dunia ini terpaparkan, dan kita lihat napas kita itu setiap hari kita napas berapa liter sih? Kita napas setiap menit itu 15 kali. Setiap napas kita paling nggak mengambil 500 cc udara dan dikeluarkan. Satu hari itu kita bisa 10.000 liter per hari napas yang keluar masuk. Kalau saya ini misalnya dalam suatu ruangan 4x4, sebenarnya kalau misalnya oksigen itu nggak terbuka, itu 10.000 liter itu sudah termasuk dekat dalam tubuh paru-paru kita semuanya. Sehingga kalau di ruang itu ada 2 orang, ada 3 orang, ada 10 orang, dan satu di antaranya itu minta maaf mengeluarkan namanya aerosol. Nah, nanti kita lihat aerosol seperti apa yang harus kita pahami secara bijaksana ya, jangan sampai kita itu panik juga ya.
seperti ini. Maaf, kalau orang batuk kita bisa membuat suatu foto-foto seperti ini, tapi terus terang saya minta maaf, belum ada fotografer Indonesia yang membuat. Bagaimana kalau orang batuk itu seperti apa? Inilah fenomena ketika seseorang itu batuk. Sehingga ketika batuk kita bisa melihat itu ada butiran-butiran yang besar. Yang tentu saja kalau saya kuliah pun kadang-kadang suka nyemprot, kan gitu kan, paling-paling semeter 2 meter. Tetapi kalau kita lihat ini apa besar semua? Tidak. Ketika seperti ini ada bagian-bagian yang kecil yang kita sebut namanya aerosol. Aerosol ini tentu saja tetap karena berat jenisnya lebih dari udara, dia akan jatuh juga ke bawah. Tetapi sebelum ke bawah kalau dia kena angin AC, kenapa muter ini? Sehingga ruangan itu sangat berisiko sekali untuk terjadinya seperti ini. Sehingga minta maaf, saya pada bulan Januari beli masker masih 40.000. Ada orang teman-teman dari Kepulauan Riau butuh, saya beli untuk mereka. Nyoh, saya kasih dulu dan sebagainya. Berikutnya pada minggu kedua Januari itu udah 90.000. Oke, saya beli cuma sedikit. Ini aku duitnya ora ono. Akhir Januari sudah 160.000. Saya ngomong aku nggak mampu lagi. Duitku ya aku rak sugi-sugi amat kan gitu kan. Seperti itu. Nah, waktu itu pemerintah kita mengatakan dan di dunia bukan di Indonesia itu terjadi kelangkaan masker. Saking langkanya masker sehingga petugas kesehatan tuh nggak kecukupan masker juga. Akibatnya di sisi dunia mengatakan oh masker hanya untuk orang sakit. Bahkan itu diadop mentah-mentah oleh pemimpin kita, masker hanya untuk orang sakit dan orang kesehatan. Saya pada bulan Februari akhir, saya sengaja ngeyel. Saya nelpon Pak Doni Murado, Pak Doni, saya mempromosikan ini dan semua harus pakai ini. Fashionnya seperti ini. Akhirnya hari Senin siang, Pak Doni, saya besok ada rapat, mau nggak datang? Saya ngomong, saya siap datang. Saya di situ rapat di ruangan itu satu-satunya orang yang pakai masker. Terus saya tanya, saya waktu diberi waktu, saya membicarakan pentingnya masker ini dari sisi akademis untuk orang yang sakit maupun orang yang sehat. Yang sakit supaya tidak menular, yang sehat ini. Kalau sampai pemimpin-pemimpin kita itu mengatakan masker untuk orang sakit, ini karena kita terjadi kelangkaan. Tetapi saya pakai masker ini, saya tunjukkan, market saya tidak mengurangi atau mengambil haknya orang-orang yang sakit atau dokter-dokter yang di rumah sakit. Saya membuat masker ini sendiri. Dan masker ini kualitasnya saya jamin tidak kalah dengan masker bedah. Karena apa? Saya belajar masker bedah. Masker bedah itu apa sih? Masker bedah itu hanya 3 buah lapisan kertas, tisu, tipis di depan, tipis di belakang, dan tebal di tengah-tengah. Terus saya loh, kenapa kok tisu itu dipakai dan lebih bagus daripada kain? Karena ada yang oh kain itu, ternyata memang kain itu terbentuk dari suatu serat yang dianyam secara teratur seperti ini, ya, teranyam sehingga di antara anyaman itu ada lubangnya. Kenapa kok tisu itu atau kertas itu kuat? Itu karena tisu atau kertas itu dibentuk secara randomized fiber construction. Jadi fiber-fiber itu mengendap secara acak sehingga membentuk lapisan yang akhirnya padat sehingga kecil sekali udara atau ini bisa lewat dan komponen-komponen yang lain bisa tertahan. Randomized fiber construction. Loh, nah kalau seperti itu, maka saya katakan saya pakai kain. Ini jauh lebih kuat daripada tisu. Tetapi dalamnya saya punya namanya masker BC19. Ya, bukan soal paten, tetapi soal ini informasi. Ini dalamnya saya kasih lubang, kemudian saya kasih tisu, dan kemudian 3 hari berikutnya ketika saya pulang, Pak Doni mengirim tim televisinya ke rumah saya untuk memahamkan ini. Dan saya di YouTube-nya BNPB cerita tentang masker bisnis. Saya promosikan, semua orang harus pakai masker, Tapi dan ketika ada yang mengatakan masker itu harganya 100.000 yang bisa dicuci, bahkan akhirnya ada perusahaan besar waktu itu mengutarakan,
masker kita dari, maaf ya, dari perusahaan besar konglomerat di Surakarta, eksportir masker, ngomong kita punya masker yang harganya 1 juta tapi bisa dicuci 10 kali. Maka saat itu saya membuat pengumuman semuanya. Masker saya harganya 5.000 bisa dicuci 1.000 kali. Alhamdulillah orang-orang yang cari duit seperti ini esoknya langsung tenggelam. Dan ada yang rendah hati mengatakan, Pak Budi terima kasih saya pakai masker Anda di seluruh Nangro Aceh Darussalam. Yang lainnya memakai sendiri dan sebagainya. Bagi saya tidak penting. Karena ini adalah pengetahuan untuk umum, untuk masyarakat. Kalau menghargai, terima kasih, seperti orang-orang di Aceh yang membuat ini, sudah membuat jutaan, dan kemudian mereka mengatakan, Pak Budi terima kasih, kami sudah menggunakan masker BC19 ke seluruh warga Aceh. Saya cuma mengatakan, tidak 1 rupiah pun saya memerlukan ini. Ya, nah, dari situlah kita memahami pentingnya masker ini. Ya, kita lihat kematiannya banyak sekali, ya. Ya, kemudian tadi saya bicara reaksi radang inilah yang menyebabkan kematian. Jadi penyakit ini adalah penyakit bukan infeksinya sebenarnya, tetapi adalah reaksi imunologi. Reaksi imunologi itu adalah reaksi yang spesifik, tidak semua orang sama. Sama seperti imunologi pada alergi udang. 99% kita itu nggak ada yang alergi udang, tapi ada 1% orang yang alergi udang. Nah, reaksi peradangan itulah yang membuat kenapa kematian ini pada beberapa orang tertentu. Nah, itulah harus dipahami sehingga kita jangan sampai berpikir ini, oh ini saya nggak apa-apa. Dia mah nggak apa-apa kamu, tapi belum tentu istrimu, anakmu, bapak ibumu di rumah itu tahan seperti ini. Saya zaman kelas waktu SMP saya tidak pernah radang. Sekarang nggak pernah alergi. Sekarang kalau saya alergi, itulah dalam asma namanya asma ekstrinsik. Kalau alerginya sejak kecil namanya asma intrinsik. Nah itulah. Jadi ini betul-betul reaksi imunologi saja, imunologi yang kuat, bukan hanya infeksi. Ya. Kita lihat kematiannya saat ini. Nah, ini saya nilainya beberapa hari yang lalu masih 3.000. Sekarang 4.000 di Indonesia ini. Itu pun baru kematian yang confirm, yang tesnya sudah dites. Kematian-kematian yang trigger, yang sesuai dengan definisi WHO ini lebih tinggi. Itulah yang membuat kadang-kadang dokter ini merawat di rumah sakit. Ini penyakitnya secara ilmiah, dokter tahu bahwa itu penyakit suspek COVID. Ciri-cirinya apa? Ini. Tahu. Tetapi labnya belum terkonfirm. Kenapa? Labnya itu memang lab itu paling-paling 3 jam jadi, tapi antriannya yang banyak sehingga kadang-kadang sampai berhari-hari nggak jadi. Sehingga orangnya mati dulu, sehingga dokter mengatakan matinya karena COVID ini tetap risiko menularkan. Oleh karena itulah monggo kita dinilai kematiannya sebagai kematian COVID supaya tidak sampai menular. Inilah yang kadang-kadang menimbulkan kecurigaan atau menimbulkan salah pahamnya di masyarakat. Ya, oleh karena itulah ini yang harus kita perbaiki ke depan. Tetapi kita harus memahami bahwa risiko-risiko itu ada seperti ini supaya kita jangan sampai mengatakan oh ini di COVID-COVID-an. Kalau memang rumah sakit itu dokter itu melanggar sumpahnya meng-COVID-COVID-kan untuk uang, oh itu harus digorok nomor 1, ya. Tetapi insya Allah seperti ini enggak. Di tempat kita ini coba lihat di desa-desa yang orang itu di Semarang saja, orang sekarang bekerja di tempat saya di tempat kayak kos itu bekerja di pabrik seperti ini, jaraknya berdekatan, ruangnya sama. Mending kita yang dapat rezeki bagus, kantornya cuma isinya papat. Kantornya Pak Surya cuma 1 orang, kadang-kadang asisten masuk keluar kasih kopi. Di pabrik-pabrik seperti, dan mereka ini adalah orang-orang rata-rata orang dari desa. Ya, dari desa. Orang kota banyak, tetapi saya lihat di Semarang ini ditambah Terjo, tambah Aji dan sebagainya, lebih banyak sekarang daerah kos-kosan. Orangnya pada pergi sekarang dari daerah kos-kosan. Mereka dari si edukasinya berkurang, kemudian bekerja dalam padat yang luar biasa, dia cukup uang untuk bayar kontrak dan gaya hidup saat ini, kalau dia lembur, bisa dibayangkan mereka sangat rawan sehingga ada satu pabrik Semarang, ketika dites orang dari 350
200-nya reaktif. Oh, sorry, bukan reaktif, tapi positif. Bisa dibayangkan. Saya datang ke pabrik itu kemarin, pabriknya seperti ini. Orang makannya di pinggir jalan bareng-barengan, rame-rame, bahkan Positif apa kadang-kadang reaktif, Mas? Beda kan bareng-bareng. antara positif sama reaktif? Dalam? Antara positif sama reaktif kan beda. Oh, sorry. Ya, jadi gini, kalau positif itu adalah tes yang kita menggunakan swab. Tes itu betul-betul menilai ada tidaknya virus di dalam tenggorokan atau tubuh orang itu. Makanya kalau itu makanya kita sebut positif. Kalau reaktif itu kita menggunakan tes imunologi. Seperti kalau imunologi itu sama seperti kalau tes kita tes ibu hamil pakai air kencing. Kali ini kita ambil darahnya tes gula, tes apa seperti itu. Tentu saja kalau tes rapid ini ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Ada orang yang sakit tetapi imunologinya kan bisa muncul beberapa hari setelah itu sehingga tidak mewakili. Makanya dan rapid ini kadang-kadang ada namanya sensitivitas yang ada yang 99,9%, ada yang cuma sensitivitasnya kemarin ada yang 60%, bahkan ada juga beberapa case itu ada yang 60, di bawah 50%, sehingga ketika dikasih getah dari pohon pisang dia pun bisa positif kan gitu kan. Nah inilah di Cina orang itu membuat ini menjual gampang sekali, tinggal diginikan kasih ini jual. Kita orang nggak pernah tahu, sama seperti kalau kita beli flash disk yang harganya SanDisk asli, kalau kita beli di Cina dikasih tanya mau dikasih merek apa, karena dia bisa membuat semuanya palsu menjadi seperti benar seperti itu. Bisa menjawab gitu? Nah inilah kenyataan kita di kantor berisiko, apalagi masyarakat kita yang kecil yang bekerja desa-desaan di KRL dan sebagainya. Oleh karena itu masyarakat desa itu, aduh saya sedih sekali ya. Indonesia sudah melakukan banyak hal, bahkan kalau kita menghitung uangnya, bagaimana Pak Jokowi matur, pertama 400 triliun kita buka, kemudian tambah lagi 500 triliun. Untuk apa? Karena kita harus memutus rantai ini, orang yang berhenti bekerja kita kasih ini. Luar biasa banyak. Dan PCR itu sampai sekarang, ya, rapid sampai sekarang, harganya berapa? Itu bukan tes yang murah. PCR itu sekarang rata-rata 1 juta, bahkan tadi saya tanya dari kepala dinas, saya 780, oh berarti ringan sedikit, ya. Tetapi kalau itu dipakai 1 hari sekian puluh ribu, uang kita itu betul-betul terambil luar biasa. Tetapi kadang-kadang kita mengatakan, ya itulah harga sehat itu seperti itu. Tetapi kita lihat bahwa sudah kita lakukan sebanyak ini, berhasilkah? Kita tanya dari Jakarta. Jakarta sudah melakukan PSBB tahap 1, tahap 2, tahap 3, sampai akhirnya orang masuk Jakarta pakai surat dan sebagainya. Berhasilkah? Hari ini kita bisa melihat Jakarta masih seperti itu. Apalagi daerah yang lain. Ya, sehingga jawabannya sangat berat sekali kita ini. Makanya kita harus bagaimana membentuk modern industrial lifestyle. Kita dihadapkan pada faktor-faktor yang bermasalah tentang perumahan, ya, tentang transportasi, bahkan kemudian tentang pola bekerja. Oleh karena itu dari banyak hal ini kami mencoba membuat suatu solusi pelan-pelan sesuai dengan kapasitas saya, karena saya bukan orang liberal. Saya hanya orang dokter yang peduli saja. Ya, saya minta maaf. Suaranya tek. Bukan presentasi. Tapi tadi 2 jam habis rapat juga. Ya, ya kita harus membangun suatu modern lifestyle. Kita tetap harus bekerja, tetapi bekerja bagaimana yang aman. Itulah intelektual saya diperas. Setelah saya bicara tentang masker BJ19, saya bicara apa lagi? Sejak bulan Maret saya melihat, karena saya sejak awal mengamini sesuai dengan kaidah akademis saya, ini adalah potensial airborne, sehingga saya ingin ruangan itu potensial. Bagaimana mensterilkan? Saya coba browsing,
alat-alat sterilisasi. Nggak ada sterilisasi udara berbasis apa-apa. Yang ada produk Korea namanya HEPA filter. Otak saya dulu adalah saya penjual air minum isi ulang, ya, dan saya membuat stasiun air isi ulang, saya membuat sendiri, sehingga saya tahu bagaimana ternyata ultraviolet ini efektif sekali untuk melakukan pembunuhan kuman-kuman yang ada di dalam air. Pertanyaan saya, dan saya juga ngajak teman-teman semua, bagaimana di udara? Air itu kemampuan untuk ditembus itu lebih berat daripada udara, ya. Sehingga kalau itu di udara sangat bagus sekali. Kalau kuman di air aja bisa mati oleh ultraviolet, makanya kalau kuman di udara lebih mudah mati lagi. Satu. Yang kedua, kalau kuman dengan kapsul yang kuat, jadi kuman itu punya kapsul, ya. Kapsulnya lapisannya banyak, itu pun bisa mati. Karena apa? Dia ada ultraviolet yang bisa menembus, memecahkan lipoprotein di dalam kapsul, sehingga kapsulnya si kuman itu pecah. Kalau sudah pecah, otomatis kuman itu mati. Sama seperti juga pada kita, ultraviolet bisa masuk ke dalam tubuh kita. Itulah yang membuat kenapa Charles Darwin mengatakan potensi orang itu mengalami mutasi kalau itu masuk gen. Dan sekarang kita bisa lihat kenapa orang Australia kankernya banyak, kanker kulit dibanding pada orang Scotland, karena dia di daerah tropik daripada di Scotland yang cahaya mataharinya sedikit. Kembali ke tadi ultraviolet, saya melihat ultraviolet mampu membunuh. Tetapi bagaimana? Ya sama, udara dilewatkan di dalam ultraviolet, otomatis udara ini akan steril. Dari dasar itulah kami mengadopsi tabung ultraviolet air minum isi ulang menjadi tabung-tabung udara. Dari situlah saya punya keyakinan, meskipun keyakinan saya ini masih hipotesis. Karena kalau itu betul-betul tesis, saya harus melakukan uji kultur virus ke dalam air udara yang terkeluar dari ini. Tapi sampai sekarang inilah yang menjadi tugas negara nanti melakukan. Tapi saya mempunyai teori-teori yang meyakinkan saya bahwa ini pun juga mati. Tentu saja dengan apa yang saya katakan, saya kira bapak-bapak semuanya bisa memahami bahwa logika saya ini masuk akal. Dari dasar itulah saya memikirkan, oke, kalau gitu itu saya harus membuat itu. Makanya saya membuat namanya air sterilisator. Bagaimana? Saya membuat kotak, membuat pralon, saya lewatkan udara ke situ, kemudian keluar. Sehingga logikanya keluar ini sudah steril. Logikanya. Nah, dari dasar itulah kalau itu dipakai dalam satu ruangan, tentu ruangan itu akan sehat. Seberapa besar ruangan itu diperlukan? Kita belajar dari ilmunya Tuhan. Tuhan itu mengalirkan darah pada kita, namanya cardiac output. Taruhlah saya lupa cardiac output. Itu taruhlah sekitar setiap liter itu sekitar 100 liter misalnya. Ternyata itu dipecah bermacam-macam. Cardiac output itu sebagian darah itu masuk ke otak, itu 20%. Ya, ke atas. Kemudian yang bawah namanya jugularis interna. Itu 20%. Jadi otak itu meskipun cuma 5%, tapi dia memerlukan darah oksigen itu 20%. Selebihnya dibagi. Ini langsung masuk ke lengan, kaki, lengan kanan kiri, tubuh dan kaki. Itu hampir sekitar 70%. 10% dia ternyata yang di bawah ini sadap oleh ginjal. Ginjal ini dibersihkan dan kemudian dikeluarkan lagi. Halo? Ya, lanjut Mas. Ya, dari dasar itulah kita melihat kurang lebih kalau ini adalah udara itu, ruangan ini adalah tubuh kita, paling enggak 5-10% udara itu harus difiltrasi oleh alat ini. Ya. Nah,
Oleh karena ini pengurangan risiko di pabrik dan kantor, makanya kita harus menggunakan masker yang bermutu. Jaga jarak tetap penting, cuci tangan, cleaning ruangan. Jadi ruangan kalau habis kita pakai, bagusnya di spray dan sebagainya. Dan yang kelima adalah sterilisator udara. Sterilisator udara setelah saya kaji-kaji, memang yang pertama ultraviolet. Kemudian saya, ternyata ada teknologi plasma. Ternyata ada teknologi ozon. Kemudian yang sudah lama HEPA filter. Ini sudah ada dan dari situ saya melihat, HEPA filter apa? Bisa kita membuat. Ozon ada. Ternyata ozon punya kekurangan juga. Kalau kelebihan tidak bagus juga untuk kita. Ternyata yang paling murah adalah ultraviolet. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat seperti ini, makanya sekarang kita membenarkan sekali saya kalau udara terbuka itu di pedesaan itu lebih sehat daripada udara di kantor. Kenapa? Udara di pedesaan akan mengalami dilusi atau pencairan. Ya, kalau saya batuk 500 cc dia akan mencair sehingga konsentrasi kecil dan kemudian kena udara luar yang keras, virus-virus akan mati. Pabrik, kantor pun juga sama kalau seperti ini dilakukan. Dari dasar itulah saya mencoba membuat yang sudah ada teknologinya yaitu ultraviolet. Ultraviolet pada dasarnya adalah teknologi plasma juga. Dengan adanya filamen-filamen tertentu yang bisa menghasilkan kalau ultraviolet itu menghasilkan nitrogen, cahaya yang memecah nitrogen menghasilkan cahaya apa? Nitrogen menghasilkan cahaya warnanya biru, violet, ya kan? Makanya kalau bintang-bintang yang warnanya biru, berarti dia unsur nitrogennya tinggi, dan itu biasanya jauh, dan itu lebih panas, kan seperti itu. Ya, biru itu panas sekali, ya. Jangan dilihat panas itu merah, justru enggak. Nitrogen itu justru panas, ya. Nah, kemudian dari dasar itulah saya mempunyai asumsi ultraviolet is effective and cheapest sterilisator untuk water dan udara, untuk water and air, untuk air dan udara. Dari dasar itulah saya mencoba membuat suatu prototype. Oke, kalau gitu saya membuat prototype yang dari kipas angin. Saya membuat kotaan panjang karena harus ada fase dia kontak dengan ultraviolet. Dengan beberapa lampu ultraviolet kita jejerke, udara dilewatkan, nanti pada titik tertentu di atas, di luar itu otomatis dia sudah steril. Saya membuat kotak, saya membuat bulat, ternyata bulat lebih mudah, paralon tinggal dipotong-potong, sehingga mudah. Saya bisa membuat, saya bisa sharing pada teman-teman, bahkan saya bisa sharing dengan Pak Ganjar, ini kantornya ada, ruangannya kemarin lah saya kasih gratisan, teman-teman saya monggo, ini saya pakai karena saya adalah dalam konteks inventor saja, karena saya orang yayasan, ya saya kasih sebagai yayasan. Oleh karena itu, welcome kalau Anda mau mengganti produksi, monggo sharing ke yayasan saya, itu nomor rekeningnya itu, karena saya membuat riset dan sebagainya, saya membagi hand sanitizer, ini karena donasi dari teman-teman, dan terima kasih teman-teman dari IKA Undip, dari Kagama, dari teman-teman alumni-alumni yang lain, teman-teman sahabat, itu beberapa diantaranya mengirim rekening, sehingga saya lihat rekening berapa, saya bisa membuat seperti itu. Nah, inilah yang kita bangun dalam konteks membuat, monggo untuk dikan. Bahkan saya mengajak, siapa ya teman-teman kita yang seandainya punya kapasitas produksi, ayo produksi, aku tak menjadi inisiatornya saja. Nah, aku dihargai otakku, ya tentu saja senang. Tapi kalau nggak dihargai, yes, copy paste saja. Apalagi teman-teman kita yang kurang-kurang mampu, wah ini regone larang. Kenapa? Ini yang saya buat harganya cuma sekitar ratusan ribu. Tetapi yang ini sekarang saya juga diundang oleh produsen. Dia udah ngomong, Pak ini paling nggak saya jual 7,5 juta. Saya ngomong, ya silahkan. Seperti itu. Nah, bagi orang yang tidak mampu, saya kasih tahu caranya. Seperti ini. Nah, itulah sesuatu yang mudah yang bisa kita buat
sendiri maupun untuk konsumsi masyarakat atau untuk perdagangan atau non komersial atau untuk sosial, kita lakukan semuanya. Monggo masyarakat kita itu mulai dari yang miskin, ada yang kaya, ada yang gaya hidup rendah maupun gaya tinggi, monggo diambil sendiri. Kalau pengen yang mahal, ya monggo nanti beli, nanti kalau pabrik kita sudah mulai jalan, kalau pengen murah, ya nggawi diri dan sebagainya. Karena saya hanya seorang ilmuwan, inventor yang peduli saja, makanya saya nggak berpikir, ini ada temannya, Pak Budi, ini saya patenkan ya, monggo silahkan dipatenkan, tetapi saya mengatakan ini semua orang boleh membuatnya, seperti itu. Ya. Oleh karena ini teknologi plasma yang dilakukan, dan ini HEPA filter yang dibuat, dan mungkin Bapak-Bapak bisa tahu, HEPA filter ini harganya berapa? 25 juta. Made in Korea. Sekarang ada made in Jepang, SAK dan sebagainya. Itu fungsinya sama, Mas? Sama. Kalau HEPA filter ini adalah menyaring. Sama seperti masker ini dikasih tipas angin sehingga dia bisa menyaring. Dan saringannya dia mengatakan sampai 2,5 mikron. Seperti itu. Makanya that's bagus. Tapi saya juga mengatakan, apa sih HEPA filter? Apa saya nggak bisa membuat? Saya bisa membuat. Karena apa? Karena saya punya ilmu dasar. Itu apa? Randomized fiber construction. Ya, kuncinya itu. Jadi kalau kita punya randomized fiber construction, kita bisa membuat HEPA filter yang tidak perlu 25 juta. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita buat, dan sebagai ilmuwan, sebagai dosen, saya terbuka semuanya untuk bisa mengetahui ilmu ini. Karena apa? Ilmu itu adalah sesuatu yang bisa mahal sekali. Tetapi kalau dimiliki oleh orang-orang yang tidak benar, ini bisa menjadi orang lain jadi miskin. Oleh karena itulah fungsi ilmu itu harus kita sebarkan supaya semua orang bisa mengaksesnya, dari orang yang miskin sampai orang kaya. Tentu saja nanti tergantung dari lifestyle masing-masing, seperti itu. Ini ozon. Ozon terbukti bagus dan sebagainya, ya, tetapi ini dangerous juga. Level lebih dari 0,08 ppm itu berbahaya. Oleh karena itu kita hati-hati. Bahkan saya dinasihati beberapa profesor, sebaiknya ozon itu terpakai kalau kita betul-betul bisa mengontrol pengeluarannya. Tapi kalau nggak bisa, nggak usah. Seperti itu. Ya. Oleh karena itu, aerasi engineering sudah sangat relevan. Ya. Ini beberapa kegiatan kami membuat masker. Kami dengan hand sanitizer, saya dengan ilmu saya bisa membuat puluhan ribu hand sanitizer karena betul-betul murahnya. Satu jerigen ini kita cuma kemarin ongkosnya produksi dengan kurang lebih Rp35.000. Sementara dijual di luar harganya Rp600.000 satu jerigen 5 liter. Bisa dibayangkan. Sehingga saya dengan TNI AD sampai bisa membuat yang lebih banyak sekali. Ya, begitu juga spray. Begitu juga ini. Ini adalah semuanya ilmu-ilmu yang kami tunjukkan bahwa ini kita bisa efisien, bisa murah, tetapi tentu saja kalau kita punya kepedulian pada masyarakat dengan baik, seperti itu, ya. Termasuk saya membuat ini untuk sterilisasi duit misalnya. Saya membuat, tapi karena buatan saya pakai staples, ya kan? Seperti itu, ya. Ya, demikian sedikit presentasi kami. Moga-moga mencerahkan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Mas Dr. Budi. Teman-teman, kita akan membuka sesi untuk bertanya, berdiskusi. Ada Mas Wahyu sudah resign. Nah, kita tunggu yang lain. Tapi jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah ini dan silakan siapkan pertanyaan untuk Mas Budi. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Eits, jangan khawatir. Sekarang ada Desa WiFi dari Ubique. Mimpimu akan segera menjadi nyata. Desa WiFi menggunakan teknologi satelit mutakhir. Jadi, koneksi internet akan sangat cepat. Makanya kita sebut Desa WiFi Tol Langit Desa Indonesia.
Kalau kamu sudah memesan layanan Desa WiFi, modem dan antena satelit akan dipasang di tempatmu dan bisa langsung terhubung ke komputer dan handphone kamu. Dengan Desa WiFi, setiap saat kamu browsing di internet, semua request kamu akan dikirimkan langsung ke satelit di langit. Kemudian, satelit akan langsung mencarikan konten yang kamu cari. Dan dalam hitungan detik saja, dunia sudah ada di hadapanmu. Mau pakai tol langit? Pakai Desa WiFi. Kunjungi www.desawifi.id. Oke, kembali lagi kita di Kepoin Desa. Kesempatan ini ada Mas Wahyu, silakan, ada yang ingin disampaikan, nanti saya juga akan bacakan ini dari ada Mbak Evi. Silakan Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi TV Desa. Selamat pagi Mas Dr. Budi. Siap, selamat pagi, selamat siang. Salam kenal, ya, salam kenal. Saya sudah dengar nama Mas Dokter, tapi baru kali ini saya bisa lihat langsung. Pertanyaan, saya langsung aja pertanyaan Mas Budi. Saya ini kan juga selain satu saya sebagai pengusaha yang bergerak di bidang yang memanfaatkan, gitu kan. Dalam tanda petik saya agak susah bicaranya karena gini, saya dalam tanda petik memanfaatkan situasi yang ada untuk kemudian harus membelokkan usaha saya ke arah sana, yaitu dengan jualan masker dan memproduksi APD. Nah, ini yang kenapa saya juga tertarik ikut obrolan pagi ini nih, salah satunya itu. Yang kedua, mungkin nanti saya akan bertanya beberapa hal yang teknis yang sudah terjadi di lingkungan saya. Jadi gini, Mas Dokter, saat ini kita pelaku usaha itu sebenarnya kadang harus mengikuti kemauan klien dan berita yang ada di jagat maya ini. Salah satunya adalah contohnya begini, Mas. Bahan untuk masker. Tadi saya sangat shock dulu ya dengan penjelasan Mas Budi bahwa sebenarnya masker kain dan masker yang namanya masker kesehatan ya, itu memang dibuatnya berbeda dengan tujuan yang berbeda gitu kan. Nah, sekarang yang terjadi di pasaran adalah kita harus memenuhi beberapa syarat yang syaratnya itu sebenarnya saya juga nggak ngerti ini syaratnya apa gitu kan. Karena kalau bicara harus terfilter sekian mikron, dengan ukuran yang mikron itu kan kita tidak punya alatnya. Kemudian kalau yang bisa kita lakukan adalah membawa bahan itu ke lab kan. Nah, tapi dalam hati saya sebenarnya apakah benar yang dilakukan lab ini kemudian sesuai dengan standar kedokteran gitu kan. Itu saya belum tidak bisa memastikan benar atau tidaknya, tapi ya karena harus mengikuti prosedur itu maka kita lakukan. Kemudian tadi ada masker kesehatan dan masker non kesehatan gitu Mas Budi ya. Nah, masker yang seharusnya kita pakai itu sebenarnya syaratnya tuh apa? Sebagai contoh kan kalau yang beredar itu contohnya saja yang beredar bahwa paling gampang kalau kita ngetes masker adalah yang kalau kita tiup lilin itu tidak mati. Kemudian yang beredar di pasaran juga
masker contohnya masker yang seperti ini nih Mas Budi nih. Nah ini saya nggak ngerti ini karena ini dijual di pinggir jalan di semua tempat dan paling terjangkau harganya kan. Kalau dulu memang awal-awal mahal, kemudian sekarang harganya dengan 3.000, 2.000 pun sudah di lampu merah sudah dapat. Nah, tapi apakah masker ini juga bisa digunakan meminimalisasi resiko terpapar itu, Mas? Itu pertanyaan saya tentang masker dan mungkin hal yang sama adalah bahan untuk APD. Baju itu ada kelangkaan bahan baku. Saya nggak ngerti itu yang benar yang mana. Ketika dibawa ke lab juga ini Mas tidak on gitu ya. Terus yang kedua tadi Mas tentang peralatan yang Mas Dokter buat itu ya, ozon dan lain-lain. Ada satu alat yang saya pikir mungkin agak membingungkan, yaitu yang air purifier ya. Nah, itu air purifier itu sebenarnya sama nggak itunya fungsinya Mas? Itu saja Mas Budi, matur nuwun. Ya. Oke. Mas Budi, terima kasih. Saya jawab dulu aja ya, biar nggak lupa ya. Oke. Ya, jadi gini, memang masker itu ada uji tesnya. Makanya ada istilahnya ada N95 dan sebagainya. Itu maksudnya apa? Maksudnya masker itu seandainya dipakai seseorang itu akan memfilter partikel-partikel ukuran 5 mikron, dia akan terpapar sehingga 95% 5 mikron ini akan tertahan di masker itu. Yang 5% bagaimana? Ya tetap bisa masuk. Ya, itu namanya quality, ya kan seperti itu. Terus terang waktu awal tesnya seperti apa? Saya tanya Sukovindo dan sebagainya. Mereka katanya punya SNI dan sebagainya. Teman-teman Semarang, wah Pak kami nggak punya tesnya. Loh selama ini kalau kamu membuat tes ini bagaimana kan gitu kan? Nah inilah hanya ngikut-ngikut aja. Sehingga seakan-akan saya termasuk orang yang marah. Kalian ketika mereknya itu Jepang, kalian langsung bilang iya. Tapi ketika kita mereknya Indonesia, kita nggak bilang bagaimana. Sehingga waktu itu masker kain nggak boleh, ini nggak boleh kan gitu kan. Nggak bolehnya bagaimana kan gitu. Makanya saya waktu itu sebagai akademisi saya berontak. Ini nggak bisa seperti harus ada reasonnya. Sehingga saat itu saya sampai membuat tolok ukur. Saya membuat suatu botol 4 satu topi dengan beberapa jenis kain. Kemudian botolnya kita kasih tekanan yang sama dengan asap yang sama. Tapi terus terang ini tes yang objektif. Komparasi saja. Ini masker internasional, ini masker ini pakai kain. Dengan begitu kita tahu mana yang lebih bagus. Saya membuat alatnya ini. Tetapi ini tidak semua tempat mempunyai. Saya membuat sendiri dengan modifikasi. Makanya yang paling mudah saat itu, masker itu adalah mengukurnya ketika kita bisa meniup batuk. Jadi kalau kita niup pakai masker, mati. Artinya apa? Artinya kalau kita batuk, droplet kita masih bisa keluar normal. Ya kan? Begitu juga kalau dari luar masuk. Makanya terus terang, saya tidak pernah mau membeli masker seperti itu. Karena saya belum pernah menguji. Makanya monggo saya membuat di YouTube bagaimana mengukur uji itu. Monggo masyarakat uji betul apa masker dia. Makanya saya mengatakan penggunaan masker itu adalah yang baik dan benar. Maksudnya baik apa? Baik itu adalah memenuhi syarat seperti itu dan benar apa? Yang memakainya benar. Makanya ini tugasnya sekarang Litbang. Indonesia punya Litbang, sementara ini saya lihat tidak membuat suatu riset, cuma mengikuti apa kata WHO dan sebagainya. Bagi saya ini naif sekali. Kita membayar Litbang sekian banyak. Saya ini nggak dibayar, saya sudah melakukannya sendiri. Nah seperti itu ya. Oleh karena itu, tapi karena itu aturan pengusaha yang jenengan ngikuti, wah ya. Kadang-kadang itu, kadang-kadang dia itu ngikuti karepe piye impor di, saya kan gitu saja, seperti itu. Ya. Yang kedua tentang tadi apa namanya? Yang kedua tadi apa? Pendek. Air purifier, Mas. Purifier. Purifier. Bahasanya air purifier. Purifier itu
itu kan alat, purifier memurnikan kan gitu. Nah, untuk memurnikan itu bermacam cara, makanya ada yang difilter. Makanya airnya menjadi murni karena debu-debunya hilang, kan gitu kan? Atau kemudian ada yang, kalau saya mengatakan murni itu dalam konteks kalau bakterinya hilang. Dalam konteks ini kita bakteri saja. Kenapa? Debu-debu kita nggak masalah tentang debu, dan itu bukan musuh kita saat ini. Apalagi kalau di ruangan nggak ada debunya. Makanya dalam konteks filter, saya mengatakan HEPA filter dalam konteks saat ini lebih kalah hebat dengan ultraviolet. Karena apa? HEPA filter itu outputnya jadi kecil seperti itu. Ya, kalau ultraviolet outputnya lebih banyak, dan kita hanya sekarang ini fokus membunuh bakteri. Makanya saya membuat suatu alat yang ada HEPA filternya, ada ozonnya, ada ini. Tentu saja lebih mahal. Iya, lebih mahal. Untuk ozon kita tambah alat itu dengan beli di Glodok 550.000. HEPA filter saya kemarin impor di Cina, harganya itu 30 kali 30 cm, itu harganya 200.000 kan gitu. Barang tak delok, oh aku iso nggak HEPA filter, ya kan gitu. Ya, HEPA filter itu adalah tisu kan gitu. Aku iso nggak? Itu seperti air radiator udara kan seperti itu. Sekarang pabriknya udah banyak di tempat kita. Nah, seperti artinya kita bisa melakukannya, dan konsepnya seperti itu. Moga-moga bisa menjawab pertanyaan Mas Wahyu. Terima kasih. Oke, Mbak Marta Herlinawati akan bicara langsung atau saya bacakan di chatnya? Saya sudah silakan Mbak Marta, sampaikan langsung. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas Mbak. Marta. Saya Marta dari Kantor Berita Antara. Izin bertanya Pak terkait alat sterilisasi udara berbasis ultraviolet. Ini bagaimana Pak dengan biaya produksi alat sterilisasi udara berbasis ultraviolet ini? Bagaimana juga tingkat komponen penggunaan tingkat komponen dalam negerinya? Apakah 100% itu menggunakan bahan lokal atau ada yang diimpor? Kemudian kalau kita menjualnya ke pasar, patokan harganya berapa Pak? Dan bagaimana mekanisme penggunaannya agar aman bagi manusia dan lingkungan, seperti kalau misalnya di rumah, di perkantoran, di ruang terbuka, atau di ruang tertutup ber-AC, Pak. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya terbuka saja ini. Saya jawab langsung, Pak. Ya, langsung. Ya, ini tentu saja tantangan buat pengusahanya. Ya, lampu ultraviolet itu harganya antara 300 sampai 500.000. Ya kan? Itu yang ukuran sekitar 40 watt. Ya kan seperti itu. Bahkan ada yang kurang lebih sekitar 800 sampai 1.200.000. Itu lampunya, komponen utama. Kemudian kita harus menggunakan kipas angin. Ya, kemudian kita menggunakan kotak. Makanya ketika saya membuat dan biaya produksi saya kurang lebih 750, konco-konco, Mas Budi ganti piro? Ya kene ganti masa akeh aku ya ganti 850 toko 900 lah ngono to, sebab aku sing gawe ya tukangku kan iki. Apa namanya ini tukang saya juga kan itu. Seperti itu ya, untuk mengurangi beban yayasan kami. Karena yayasan saya ini sama dulu seperti kita waktu di Lombok dan sebagainya. Saya memang memulai dengan uang kami, tetapi setelah besar saya nggak mampu lagi, makanya teman-teman nanti kontribusi seperti itu. Ya, sehingga kami kemarin wes ana sing 1 juta kayak wes kirim bayar apa-apa. Ono sing ora ngirim, ya ora apa-apa, seperti itu. Selama uang saya masih ada. Ada yang agak besar, berapa ini? Seperti kemarin Sri Wanito, Pak Budi, ini kok Pak Budi nyumbang ini, ya nggak apa-apa saya nyumbang. Tapi kalau kita beli berapa? Saya ngomong Prof, Edi, ya kalau misalnya diganti 1,5-2 juta ya boleh. Tapi kalau dijual ini ada yang kemarin ngirim juga, ada yang mengirim 3,5 juta, saya juga terima juga. Tapi kami tidak melakukan jual beli. Kami memberikan, monggo Anda donasi ke yayasan kami, seperti itu. Makanya, nah, tentu saja kalau dalam bentuk pabrik kan beda. Seperti tadi saya mempunyai alat sterilisator uang. Saya membuat itu, kami menjual hanya ongkos produksinya kurang lebih sekitar 300-400 ribu. Ya, kita menjual 600 ribu. Ya kan?
Kemudian sekarang sudah ada yang namanya merek ECCE. Itu alat untuk sterilisasi, alat-alatnya, fotografinya Pak Suryo. Mungkin pernah lihat alatnya itu. Itu harganya yang ukuran 30 kali 30 boxnya itu, bentuk box itu harganya sudah 3 juta. Dan dia ngomong ini di Korea, itu harganya 6 juta. Nah, makanya itulah. Itu memang rahasia pengusaha. Bukan berarti yang 500.000 ini laku. Punya saya nyatanya baru diganti orang cuma 2 buah. Ternyata yang made in Korea ini sudah punya banyak. Bahkan mungkin bapak-bapak yang ahli fotografi suka membuat alat itu. Karena alatnya presisi, bagus, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oleh karena itu monggo kita silakan. Ibarat obat itu ada obat generik, ada obat paten. Ada amoxicillin yang harganya 500, ada amoxicillin yang harganya 5.000. Silakan pinter-pinteran kita menggunakan. Makasih. Oke, Mas Budi, tidak terasa ini sudah sampai di jam 11 penghujung acara. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Kalau ada yang ingin tanya lebih lanjut, kebetulan beberapa yang sudah bertanya lebih lanjut ke saya minta izin Mas Budi, saya share nomor kontaknya supaya bisa berkomunikasi langsung. Silakan. Mas Budi ini yang saya kenal memang lebih banyak pada bagaimana beraktivitas sosial dengan basis keilmuan yang dimiliki. Jadi saya mengenal Mas Budi waktu itu lebih ke penggerak WC. Nah, kemudian ternyata sekarang sudah ada pergerakan untuk maskernya. Kemudian sekarang ini lebih pada menjawab tantangan-tantangan yang ada. Closing statement Mas Budi, ada yang ingin disampaikan mungkin 1 menit atau berapa, silakan. Ya, terima kasih. Kita ketahui COVID ini memang cobaan bagi bangsa kita, bangsa dunia, percobaan terhadap rasa kemanusiaan setiap manusia yang ada. Oleh karena itulah ini tantangan bagi kita untuk menjawab, Tuhan, bahwa kita itu kemanusiaannya di mana. Oleh karena itulah kita dalam konteks ini, kalau dulu kita punya pejuang-pejuang yang rela mati untuk ini, relevan sekali kita dasari apa yang kita lakukan dengan rasa merah putih. Kalau memang dalam konteks perdagangan dan sebagainya kita mendapatkan manfaat, silahkan dengan konteks-konteks yang normal. Karena apa? Karena Cina itu ketika ada orang jual masker harganya 6 kali dari harga dasar, dia bisa menghukum orang itu. Kita yang negara Pancasila sudah 10 kali kita nggak bisa nangkep apa-apa. Ini contoh bahwa sebenarnya kita masih diuji rasa kemanusiaan kita. Bahkan saat ini banyak orang-orang yang kehilangan itu sehingga dia menghilangkan amanahnya. Orang yang harusnya meneliti tidak meneliti, harusnya merawat tidak merawat. Semuanya sekarang banyak orang yang tidak mengetahui tupoksinya. Makanya kembalikan pada semuanya bahwa setiap dari kita adalah pemimpin-pemimpin yang nanti akan diminta pertanggungjawabannya sudah melakukan apa bagi semuanya ini. Oleh karena itu, mari kita kembalikan bangsa kita ini menjadi esensi bangsa kita, kemanusiaan, Pancasila kita harus kita kuatkan, bukan dalam teori-teori yang harus kita demonstrasikan terus, tetapi dalam ukuran-ukuran nyata yang harus kita lakukan dan bekerja sama seperti yang lain zaman perjuangan, bekerja keras sekeras-kerasnya, lebih dari profesional, bahkan kalau perlu kita harus dengan semangat. Kalau orang Islam ini jihad, kalau orang Kristen ini adalah mission. Itu harus kita lakukan sekuat-kuatnya dalam kapasitas kita masing-masing. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Budi untuk waktunya. Kerabat Desa Indonesia, kita sudah mendengarkan tadi apa yang dikerjakan Mas Budi, apa yang kemudian didharma baktikan. Jadi ini kembali menarik, mengajak kita untuk kembali berpancasila. Kalau umuran saya sama Mas Budi masih ikut penataran P4 dan seterusnya, pola 100 jam dan seterusnya. Tapi untuk generasi milenial hari ini kayaknya udah nggak kenal lagi penataran, jadi mungkin Pancasila juga masih kaget-kaget itu apa binatang apa dan seterusnya. Oke, tapi yang jelas bahwa ada semangat setiap kita pasti punya punya moral baik karena kita pasti diajarkan
pelajaran-pelajaran agama, pelajaran-pelajaran budi pekerti di lingkungan kita masing-masing. Semoga ini bisa kita jaga, Indonesia bisa kita jaga, desa-desa kita bisa jaga, dan kita akan tetap berjumpa di setiap hari, Senin sampai Jumat jam 10 sampai jam 11 di Kepoin Desa, kepo-kepo tentang desa untuk memuliakan desa-desa di Indonesia. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Salam bahagia Desa Indonesia. Terima kasih.